Shalom. Saat ini ibadah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Sion Tonelet akan segera kita mulaikan. Tetapi sebelum itu kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan hingga sampai saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami pemuda dan remaja Jemaat Gemim Sion Tonelet akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati semuanya itu Tuhan, agar berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saat ini kita akan mengaku akan dosa-dosa kita dan kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat, Mari teman-teman, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memohon ampun setiap salah dan dosa kita. Ketika kita berbuat salah dan dosa terhadap orang tua kita berbuat dosa, kita menyakiti hati sesama kita, bahkan kita menyakiti hati Tuhan. Mari teman-teman, dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan, memohon ampun setiap salah dan dosa-dosa kita. Secara pribadi kita berdoa. Sementara lagu mengalir, kita berdoa minta ampun akan segala dosa-dosa kita terhadap bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ampuni
Terima kasih Tuhan Kau untuk semua apa yang Kau berikan kepada kami. Kami memiliki banyak kesalahan Tuhan, tapi kami yakin Engkau yang akan mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Kita masih mengangkat pujian ini. Kita mau minta ampun atas kesalahan dan dosa. segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Amin. Shalom. Damai di hati. Teman-teman, pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Musik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Kak Pinkan Pinatis. Dan dalam persiapan kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan yang beribadah saat ini, kami pemuda Gemim Sion Tonelet akan membaca dan merenungkan firman. Biar Engkau memberkati kami, agar supaya firman yang hendak kami baca dan renungkan boleh menjadi berkat bagi kami, tetapi juga kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan, biarlah mengurapi kami semua, sehingga kami memperoleh hikmat dan pengetahuan yang benar untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang menjadi bahan pembacaan kita di sepanjang minggu ini dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sekali lagi firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, senang sekali boleh berkesempatan untuk membawakan firman kepada teman-teman saat ini. Walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19, kita bersyukur bahwa kita diberikan talenta, diberikan hikmat untuk melaksanakan ibadah secara daring. Nah,
Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada tahun 2015 di Jerman ada suatu kegiatan yaitu Youth Word of the Year. Di situ adalah kegiatan yang mengapresiasi kata-kata yang tren di kalangan anak muda. Tetapi ternyata ada satu kata yang unik tapi mengandung makna lugas yang digunakan pada saat itu oleh orang tua untuk menggambarkan hal buruk yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kata itu adalah smombi. Smombi singkatan dari smartphone zombie. Atau kalau orang artikan secara harfiah, smartphone zombie artinya mayat hidup telepon pintar. Tetapi sebenarnya para orang tua mau mendeskripsikan tentang bagaimana perilaku anak muda yang justru memusatkan perhatian mereka kepada telepon. Mau itu orang lihat pejalan kaki yang sedang berjalan, yang hanya memusatkan diri pada telepon tanpa menyapa orang-orang di sekitar, tanpa melihat jalan, ataupun juga kalau dalam suatu pertemuan, ketika orang bertujuan untuk berkumpul, mengobrol, membangun sebuah komunikasi, di situ mungkin orang dapati ada teman-teman, rekan-rekan kita yang hanya main HP, entah itu dalam urusan pekerjaan, dalam urusan kuliah, ataupun mungkin main game. Sebenarnya apa makna dari kalimat tersebut? Seperti yang orang tahu bersama bahwa sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dihindari. Banyak sekali produk-produk kemajuan teknologi yang memanjakan kita, membuat kita bergantung terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Kalau dulu, orang mungkin merasakan bagaimana dampak-dampaknya sampai saat ini. Setiap tahun, setiap waktu ada saja terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru yang akan muncul dari pengaruh kemajuan teknologi. Biasanya berkomunikasi, orang surat menyurat kalau dulu, orang tua, tapi sekarang ini hanya menggunakan telepon genggam. Dengan layanan-layanan aplikasi yang semakin tren, orang sudah bisa membangun suatu komunikasi tanpa harus bertemu. Mau mencuci, kalau orang capek, kalau orang lelah, orang bisa menggunakan mesin cuci. Atau mungkin ketika sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, kita harus menjaga jarak, kita harus di rumah, kemudian ada suatu kondisi di mana orang mungkin kekurangan bahan untuk memasak. Orang mungkin kecapean untuk memasak. Cari gampang, langsung pesan makanan, entah itu lewat aplikasi GrabFood, GoFood, atau pesan antar lewat telepon. Tetapi juga selain dari manfaat-manfaat itu, ada manfaat yang tidak kalah penting, yang juga hadir dengan adanya media sosial. Yang orang pakai saat ini Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Line, yang mengajak kita untuk membangun suatu relasi. Ternyata bukan hanya sekedar teknologi memberikan kita hal-hal yang memanjakan, tetapi juga menuntut kita untuk membangun suatu relasi. Relasi seperti apa? Misalnya relasi kerja. Ketika saat ini orang tidak bisa berjumpa secara langsung, kita membangun suatu usaha, kerjasama dengan sistem daring. Ataupun orang menemukan rekan berbisnis melalui layanan aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini. Kemudian, relasi kekeluargaan. Ketika orang tidak bertemu dengan orang dalam waktu yang cukup lama, apalagi orang mesti karantina saat ini, menggunakan layanan-layanan aplikasi itu menjadi hal yang tepat, yang jauh terasa dekat, karena orang mungkin menggunakan layanan video call, voice call, atau chat untuk memelihara hubungan agar tetap terjaga. Tetapi lantas kita lupa bahwa ternyata ketika orang terfokus di dunia maya, orang tanpa sadar mengabaikan dunia nyata. Orang semua berada dalam siklus berelasi. Seperti tadi, relasi tidak hanya dibangun di dunia maya atau melalui aplikasi-aplikasi, tetapi juga relasi yang sesungguhnya yang perlu kita bangun secara erat adalah ketika orang di rumah bersama orang tua, oma dan opa, saudara bersaudara, bertetangga, dalam lingkungan pergaulan, dalam lingkungan pelayanan, bahkan secara khusus relasi kita dengan rekan, sahabat, dan teman kita. Kadang mungkin orang berpikir, ada orang yang terlihat di dunia maya aktif,
terampil menggunakan YouTube channel, menggunakan Instagram, interaksinya dengan baik dengan teman-teman di media sosial. Tetapi ketika di dunia nyata justru tidak berinteraksi, tidak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini mencoba mengarahkan kita pada suatu bentuk relasi. Relasi antara Yesus dan para murid. Di mana relasi yang dibangun adalah relasi persahabatan, yaitu suatu persekutuan hidup yang mencerminkan diri dalam kasih antara satu dengan yang lain. Kalau terang membaca perikop sebelumnya tentang pokok anggur yang benar, di situ mengilustrasikan bahwa yang tinggal di dalam Yesuslah yang akan berbuah. Jadi kalau kotor dibersihkan, kalau sudah tidak layak akan dibuang. Artinya dalam setiap proses kehidupan kita, kalau orang memutuskan untuk tinggal di dalam Yesus, kalau orang memutuskan untuk berelasi dengan Yesus, kita harus mengikuti alurnya. Kita harus mengikuti aturan-aturan di dalamnya. Ada kesepakatan, ada keputusan yang harus diambil. Dan ketika kita memutuskan untuk tinggal di dalam Yesus dengan tekad dan komitmen yang benar, maka segala hal yang kita minta pasti pun kita akan menerimanya. Di dunia pun para murid merasakan hal yang sama, hal yang senasib dengan Yesus. Sebagaimana tertulis pada ayat 18 perikop setelahnya, bahwa ketika Yesus dibenci, mereka pun merasakan hal yang sama. Maka dari itu Yesus mengatakan bahwa sebelum dunia membenci kamu, ia telah terlebih dahulu merasakan bagaimana dunia membencinya. Artinya bahwa penderitaan yang dialami para murid lantas tidak membuat mereka malah menjatuhkan kepercayaan. Walaupun dalam beberapa peristiwa telah menyaksikan bahwa ada murid-murid yang berkhianat. Tetapi itu menjadi ujian penderitaan yang melahirkan sukacita dan kemenangan bersama Yesus. Tidak hanya menjadi berkat, tetapi Yesus mau para murid dibentuk untuk bisa mendatangkan berkat walaupun dalam penderitaan mereka. Satu tahap yang tidak mudah bagi para murid, dari posisi sebagai hamba atau status sebagai hamba berubah menjadi seorang sahabat. Hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, sedangkan sahabat menjadi tempat di mana ia memberitahukan segala sesuatu. Relasi persahabatan antara Yesus dengan para murid didasarkan atas kasih. Kasih menjadi fondasi utama. Tetapi dari perikop kita saat ini, kasih tidak hanya berwujud diam, atau tidak hanya sebatas pada perintah, tetapi kasih itu berbuah banyak. Pertama, buah ketaatan. Ketika Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi, maka perintah itu pun mengarahkan para murid untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Sama seperti orang memberikan perintah agar supaya dipatuhi, ditaati. Kedua, kesetiaan untuk menderita. Ketika Yesus menjadikan mereka sebagai seorang sahabat, maka muncul tindakan untuk berkorban, tindakan untuk memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Ada perbedaan antara hamba dengan sahabat. Kalau orang tahu, hamba dia rela berkorban demi tuannya. Tetapi apakah Tuhan mau berkorban bagi hambanya? Tetapi kalau sahabat, mereka akan berkorban, mempertaruhkan nyawanya satu dengan yang lain. Ketiga, keterbukaan. Yesus tidak menyembunyikan apapun ketika dia menyebut muridnya sebagai sahabat. Bahkan dia memberitahukan segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa. Tidak ada pemisah, tidak ada tembok yang membatasi mereka untuk terbuka satu dengan yang lain. Keempat, empati. Yesus dibenci dunia, murid pun merasakan hal yang sama. Tetapi di situ membuat mereka merasa senasib, sepenanggungan, mengerti, peduli satu dengan yang lain. Yang kelima, kepercayaan. Ini jadi suatu hal yang sangat penting dalam membangun suatu relasi, yaitu di mana Yesus mengatakan bukanlah kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita atas dasar dia percaya bahwa kita mampu menghasilkan buah. Orang pun dalam kehidupan sehari-hari kalau sudah dipilih oleh orang, kita tahu bahwa orang itu percaya terhadap kita. Yang keenam adalah saling memberikan manfaat. Bukan saling memanfaatkan, tapi saling memberikan manfaat. Ketika Yesus dan murid-muridnya sama-sama hidup dalam sukacita, artinya bahwa murid-murid merasakan sukacita yang daripadanya, tetapi sukacita Yesus pun menjadi penuh.
Dalam suatu relasi yang ditampilkan oleh Yesus dan para murid ini menjadi suatu ukuran bagi kita. Apakah kita sudah membangun relasi persahabatan dengan Yesus dengan menggunakan kasih sebagai fondasi yang utama atau belum? Sudahkah kita membangun relasi persahabatan dengan baik atau kita hanya mencari keuntungan di balik label persahabatan itu? Nanti orang sudah ada pergumulan, nanti orang sudah menderita bahwa orang menyebut Yesus sebagai sahabat. Ada yang sering bertanya atau bahkan di dalam kehidupan orang sehari-hari, bahkan orang sendiri sering bertanya, siapa ya kita suka sekali mau mengenal Tuhan, kita suka sekali mau dekat dengan Tuhan, kita suka sekali membangun relasi dengan Tuhan, tapi kita malas ibadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas bersaat teduh, bahkan sebenarnya kita rencana sebelum tidur mau saat teduh dulu. Tapi kita suka asikan main game, suka asikan bauni drama Korea, kita selalu lupa bersaat teduh, lupa berdoa. Nah teman-teman, pernahkah orang berpikir bahwa ketika orang bertemu orang baru, orang bakontak pada dia mungkin cuma 1 tahun 1 kali, kong pas baku dapa, orang bilang I love you. Atau orang mengungkapkan perasaan. Apakah itu masuk akal? Apakah itu wajar di pendengaran orang tersebut? Atau orang mau rasa bagaimana? Orang malu kah? Merasa aneh kah? Atau mungkin orang merasa tidak bisa seperti itu. Kenapa kita merasakan yang seperti itu? Karena orang tidak memiliki kedekatan dengan orang tersebut. Bahkan pun kadang orang ketika ada orang yang orang kenal tapi tidak baku-baku dapat dan orang dalam waktu yang cukup lama akan memunculkan rasa canggung sampai menyulitkan orang untuk berinteraksi seperti apa. Tapi coba kalau orang bilang mengungkapkan perasaan kepada orang yang orang rajin jabat chat akang, rajin jabat telepon, rajin baca cerita akang, pasti dirasa akan berbeda dan rasanya akan lebih mudah orang mengungkapkan hal tersebut. Nah begitulah dengan Tuhan. Tuhan itu kadang sama seperti kita. Tuhan itu berwujud sebagai seorang pribadi. Dia sangat suka dengan hubungan, relasi yang erat, kedekatan dengan kita, ciptaannya. Dan semua relasi, orang ketahui bahwa tidak ada yang muncul dengan sendirinya. Setiap relasi itu harus dibangun, ibarat rumah. Harus ada satu persatu yang disiapkan, harus ada tahap demi tahap yang dilewati, butuh waktu, butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Terang saja kalau di pihak sebagai perempuan, kok ada cowok yang PDKT, datang cuma 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali. Atau mungkin datang ketika perlu. Apakah orang akan nyaman? Berbeda dengan kalau orang memang niat untuk mendekat, mungkin dari sisi cowok. Ketika orang niat untuk mencari tahu, ketika orang niat untuk membangun suatu hubungan, membangun suatu relasi, orang akan berusaha untuk panggil bercerita. Orang dekati dengan cara bacet, panggil bajalang misalnya, cari tahu apa yang dia suka dan tidak suka, cari tahu apa yang mungkin dia rasakan terhadap orang, respon apa yang dia inginkan dari apa yang kita lakukan, pasti otomatis orang akan merasa dekat. Dan itu mengarahkan kita pada suatu hubungan yang baik. Oleh sebab itu, dari ilustrasi tadi, orang bisa memahami sendiri bahwa kalau orang ingin dekat dengan Tuhan, kalau orang ingin memahami kehendaknya, caranya adalah cari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Cari tahu apa yang Tuhan suka. Cari tahu dan pahami dengan benar dari tingkah laku kehidupan orang sehari-hari. Bahkan pun orang punya panduan itu. Orang punya panduan firman Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengenal akan Yesus secara benar. Menjadi sahabat, memiliki hubungan dekat, kuncinya hanya komunikasi. Jadi kalau orang mau tanya ataupun ada orang yang tanya pada orang, bisa nggak sih orang dekat dengan Tuhan? Atau bisa nggak sih orang memiliki hubungan dengan Tuhan tanpa harus bersaat teduh? Pasti orang akan berani menjawab tidak. Karena esensi dari sebuah relasi atau hubungan itu adalah terjalinnya komunikasi. Namun sepertinya tidak hanya relasi persahabatan antara kita dengan Yesus yang perlu dihadirkan dalam kehidupan kita.
Rasanya kita pun ingin memiliki hubungan persahabatan dengan sesama manusia yang harapannya benar-benar tulus, menerima kita apa adanya, tidak menjelek-jelekan kita, mampu terbuka, mampu mengkritisi apapun yang kita hadapi, turut merasakan apa yang kita rasakan, tidak bermuka dua, dan yang pasti mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Penting bagi kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Karena itulah yang menentukan kita apakah nantinya membawa pengaruh yang baik atau membawa pengaruh yang buruk. Tetapi bagi saya secara pribadi, sebenarnya tidak masalah kita berjumpa dengan tipe-tipe orang yang mungkin dianggap tidak baik dalam membangun suatu relasi persahabatan, dianggap hanya menjadi parasit di dalam suatu relasi, atau hanya mencari keuntungan, memberi beban, dan lain sebagainya. Karena yang paling penting adalah bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita, dan menempatkan diri kita untuk menghadapi orang-orang yang demikian. Yesus saja mampu untuk menerima setiap orang, bahkan pun murid-muridnya memiliki rekam jejak yang negatif. Pastinya pun kita sebagai anak-anak Tuhan akan mampu untuk melakukan hal yang serupa, apalagi ketika kita punya komitmen yang benar di dalam Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bangun relasi persahabatan dengan Yesus, tapi juga dengan sesama. Apalagi di tengah kebutuhan yang semakin melejit, yang rasa-rasanya tidak bisa terpenuhi, perekonomian yang semakin merosot, iman yang semakin goyah akibat berbagai pergumulan hidup, pikiran yang tidak tenang, yang sering membuat kita emosi, bahkan serakah terhadap segala sesuatu. Satu kalimat mengakhiri khotbah di saat ini yang mau saya katakan adalah, mari kita membangun relasi yang memfokuskan atau didasarkan pada benefit, bukan pada profit. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai kehidupan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Melalui lagu ini kita angkat pujian, Tiada Sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, buatanmu terukisah di dalam hatiku, tercengang ku dibuatmu, kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menatapmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senak nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menatapmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Pada saat ini kita akan berdoa tutup, tapi sebelum itu kita angkat pujian Finishing Well.
pekerjaannya, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Finishing well, kerjakan yang terbaik. Finishing well, Allah beserta kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sudah dipilihnya untuk menyatakan pekerjaannya, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Finishing well, akhiri dengan indah. Finishing well, bagi kemuliaannya. Soli Deo Gloria, finishing well. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena pada saat ini ibadah kami yang terselesaikan dengan baik. Itu semua karena anugerah-Mu dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Kadim yang telah membentangkan firman-Mu. Berkati dia Tuhan dalam studinya. Apapun yang dia lakukan, Engkau selalu buat berhasil. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat Mision Tonelet. Apapun rancangan ke depan, apapun yang telah disusun, Engkau buat berhasil Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati juga pemuda dan remaja. Engkau berkati agar kami berada di pergaulan yang baik. Engkau berkati cita-cita kami Tuhan. Apapun rencana kami, studi kami, Engkau selalu buat berhasil. Dan juga kami ingin berdoa untuk para medis yang merawat pasien COVID-19. Engkau berkati, Engkau kuatkan mereka Tuhan, agar mereka selalu kuat dalam merawat pasien-pasien, dan berkati setiap obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Mari Engkau jamah, biarlah kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Dan biarlah Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Jemaat Mision Tonelet Sonder. Engkau berkati dari ketua jemaat sampai pada anggotanya, selalu berikan kesehatan, kekuatan, rencana ke depan Engkau buat berhasil. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, setiap pergumulan kami, mari Engkau kuatkan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu pakai kami untuk menjadi alat-Mu, kemanapun kami pergi, kami berada, Engkau selalu jaga, Engkau lindungi. Dan biarkan kami Tuhan, setiap mulut kami mengucap berkat dan bukan kutuk. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian Obar Pembangunan. Di atas satu iman, pemuda gereja beresah menjadi saksi Tuhan, bertiga yang esa.
bagikan jiwa-ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Ibadah kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.